Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Relatami, mahasiswi farmasi semester 4 Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat clozapine yang bekerja pada reseptor dopamin. Apakah clozapine itu? Clozapine adalah obat yang digunakan untuk mengobati beberapa jenis gangguan jiwa. Clozapine diresepkan oleh dokter bagi penderita gangguan psikotik dan dikenal sebagai obat antipsikotik golongan reseptor dopamin. Apa gangguan psikotik itu? Gangguan psikotik adalah sejenis gangguan jiwa. Gangguan psikotik dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Para penderita gangguan psikotik mungkin menghadapi kesulitan untuk mengenali apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya tidak terjadi. Salah satu gangguan psikotik ialah skizofrenia. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang diakibatkan oleh kerusakan pada otak. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Penyebab bisa terjadinya skizofrenia. Pertama, faktor genetik. Seseorang dari keluarga penderita skizofrenia 10% lebih beresiko mengalami kondisi yang sama. Resiko akan menjadi 40% lebih besar bila kedua orang tua sama-sama menderita skizofrenia. Pada orang yang memiliki saudara kembar dengan skizofrenia, resiko meningkat hingga 50%. Kedua, faktor kimia otak. Faktor lain yang menjadi penyebab skizofrenia adalah kimia otak. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kadar dopamin dan serotonin beresiko menimbulkan skizofrenia. Dopamin dan serotonin adalah bagian dari neuron transmitter, zat kimia yang berfungsi mengirim sinyal antar sel-sel otak. Pengidap skizofrenia memiliki perbedaan pada struktur dan fungsi otak. Antara lain, ventrikel otak memiliki ukuran yang lebih besar. Ventrikel sendiri adalah bagian dalam otak yang berisi cairan. Lobus temporalis memiliki ukuran yang lebih kecil. Ingatan dalam otak manusia berkaitan dengan lobus temporalis. Sel-sel pada otak memiliki koneksi yang lebih sedikit. Ketiga, komplikasi kehamilan dan persalinan. Skizofrenia dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yang mungkin terjadi ketika hamil, dan dampaknya akan terlihat saat anak lahir. Kondisi ini seperti paparan racun dan virus, ibu seorang pengidap diabetes, pendarahan dalam masa kehamilan, serta kekurangan nutrisi. Selain dari kehamilan, komplikasi yang terjadi ketika persalinan juga dapat menyebabkan seorang anak mengidap skizofrenia. Contohnya berat badan rendah saat lahir, kelahiran prematur, dan kekurangan oksigen saat dilahirkan. Farmakodinamik atau mekanisme kerja. Clozapine bekerja dengan cara memblokade reseptor dopamin, histamin, dan serotonin yang ada di otak. Blokade terhadap reseptor D1 lebih besar dibandingkan terhadap reseptor D2. Blokade terhadap reseptor dopamin D2 bertanggung jawab terhadap kemampuan clozapine untuk menurunkan gejala positif, psikosis, dan stabilitas gejala aktif. Reseptor dopamin adalah anggota transmembran dari keluarga reseptor protein G. Berpasangan terdiri dari 5 buah subtype D1 sampai D5 yang dibagi menjadi 2 buah kelompok besar, yaitu kelas D1-like reseptor dan D2-like reseptor. Struktur D1-like reseptor mempunyai karakteristik ujung terminal COOH- yang lebih panjang 7 kali lipat dari D2-like reseptor, dan loop intraseluler ketiga yang lebih besar. Reseptor D1 dan D5, D1-like reseptor terikat dengan gas, di mana meningkatkan KEM intraseluler. Sebaliknya, reseptor D2, D3, dan D4, D2-like reseptor terikat dengan GAI, di mana akan menurunkan skiklik adenosin monofosfat, KEM intraseluler. Sinyal dopaminergenik melalui D2-like reseptor akan menghambat produksi KEM pada sel limfosit T dan mengakibatkan efek imunomodulator. Sinyal dopaminergenik melalui D1-like reseptor akan mengakibatkan peningkatan KEM yang mengakibatkan hambatan terhadap respon imun. Dopamin dapat menginhibisi proliferase limfosit dan menginduksi apoptosis pada sel-sel monoklear prefer. Setiap jenis limfosit dapat mengekspresikan subtype reseptor dopamin yang berbeda. Perbedaan afinitas ikatan ligan,
aktivitas basal, efikasi, aktivasi protein G, desensitisasi, dan kecepatan internalisasi dapat berpengaruh terhadap reseptor-reseptor dopamin. Jalur dopamin pada otak. Dopamin merupakan neuromodulator yang bekerja di otak, terdiri dari D1, D2, D3, D4, dan D5, di mana blokade terhadap reseptor D2 pada otak merupakan karakteristik umum secara farmakodinamik untuk menekan gejala psikotik yang muncul pada pasien skizofrenia. Tanpa adanya kemampuan untuk memblokade reseptor D2, obat tidak akan memiliki kemampuan menekan gejala psikotik. Dopamin memiliki 4 jalur pada otak yang dilaluinya untuk menjalankan beberapa fungsi penting tubuh. Pertama, jalur mesolimbik, dikenal sebagai jalur yang mengatur tentang rasa senang dan kepuasan. Tidak hanya kepuasan normal, namun juga perasaan senang yang artifisial akibat dari penyalahgunaan obat-obatan. Jika reseptor D2 pada jalur ini distimulasi, maka perasaan senang atau puas akan dapat dirasakan oleh orang tersebut. Pada skizofrenia ditemukan adanya overstimulasi dari neuron-neuron dopamin yang hiperaktif di jalur mesolimbik, di mana hal ini yang melatar belakangi munculnya gejala positif seperti halusinasi dan delusi. Apabila kemudian terdapat blokade pada reseptor D2 oleh karena pemberian antipsikotik, tidak hanya gejala positif yang hilang, namun perasaan senang dan kepuasan juga otomatis juga hilang. Hal ini menyebabkan munculnya anhedonia, berkurangnya kemampuan seseorang untuk merasakan kepuasan, evolusi, kehilangan. Hal tersebut dikatakan mirip dengan adanya gejala negatif pada skizofrenia. Kedua, jalur mesokortikal dikenal memiliki hubungan dengan pengaturan fungsi kognitif, fungsi eksekutif juga emosi, dan efek seseorang pada skizofrenia. Meskipun terdapat peningkatan kadar dopamin di jalur mesolimbik, namun diketahui bahwa pada jalur mesokortikal justru terjadi hal yang sebaliknya, yaitu penurunan kadar dopamin yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan munculnya gejala negatif. Jika terdapat blokade reseptor D2 oleh obat antipsikotik, terutama golongan tipikal generasi pertama yang memblokade seluruh reseptor D2 di semua jalur, maka kadar dopamin pada jalur ini akan semakin menurun dan berdampak pada penurunan fungsi kognitif yang lebih berat, juga bertambah parahnya gejala negatif yang muncul. Ketiga, jalur nigrostriatal merupakan bagian dari sistem syaraf ekstrapiramidal yang mengatur gerakan motorik volunter, di mana dopamin berfungsi untuk menstimulasi adanya gerakan tersebut. Adanya blokade terhadap reseptor D2 karena pengaruh obat antipsikotik, khususnya antipsikotik generasi pertama, dapat menimbulkan gangguan pada gerakan tubuh yang muncul seperti penyakit Parkinson. Efek samping motorik akibat blokade reseptor D2 di jalur ini biasanya disebut sebagai extrapyramidal symptoms (EPS). Apabila blokade reseptor D2 terjadi secara terus-menerus akibat penggunaan antipsikotik tipikal dalam jangka panjang, maka hal tersebut dapat menyebabkan gangguan gerakan hiperkinetik yang biasa disebut sebagai tardive dyskinesia. Gangguan ini ditandai dengan munculnya gerakan involunter wajah dan lidah seperti mengerjitkan. Keempat, jalur tuboroid fundibular. Blokade reseptor D2 pada jalur ini akibat penggunaan antipsikotik tipikal dapat menyebabkan kenaikan konsentrasi prolaktin plasma hingga terjadi hiperprolaktinemia. Keadaan ini berkaitan dengan munculnya galaktorea dan amenorrea. Selain hiperprolaktinemia juga mempengaruhi fertilitas wanita. Itulah tadi penjelasan tentang obat clozapine yang bekerja pada reseptor dopamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.